Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita kali ini bertemakan tentang takdir ya, yang ditakdirkan buat kamu. Siapa ataupun apa ya, kita akan lihat di sini bagaimana ceritanya. Tapi ingat buat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku lanjut ke readingan ini, buat Sagi semuanya, aku doakan selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya buat Sagi ya. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat di sini inisial seseorang yang akan ditakdirkan buat kamu. Siapa dia? Oke. Kita akan lihat di sini untuk seseorang yang mungkin akan ditakdirkan buat kamu. Wow, ada R. Rekonsiliasi. Seseorang dari masa lalu yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Nah, ada seseorang di sini ya yang mungkin, nah ingat ya, ini bacaan secara general ya buat Saki. Bisa resonate bisa tidak dengan kamu atau hanya beberapa aja yang resonate. Yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, di sini juga bisa vice versa. Bisa saja berbolak-balik, bisa saja yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Oke, baik. Nah, rekonsiliasi di sini seseorang dari masa lalu yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Siapa dia? Apakah dia mantan kamu? Apakah dia seseorang yang mungkin dulu pernah menjalin hubungan bersama kamu, ya? Ataupun mungkin udah bertahun-tahun nih kamu lost kontak gitu ya, ataupun kamu tidak berkomunikasi dan ternyata kamu dan dia sudah memiliki pasangan masing-masing dan ternyata dengan adanya kegagalan antara kamu dengan dia, maksudnya itu dalam rumah tangga kamu masing-masing, dan akhirnya kamu ketemu kembali sama dia. Bisa dikatakan itu adalah takdir kamu, ya. Kadangkala takdir kita itu kita, ya itu tadi, kita ketemu, berpisah, lalu kita ketemu lagi, begitu ya. Kadangkala ya takdir suka mempermainkan kita, begitu ya. Tapi ingat, kita tidak bisa berburuk sangka kepada Tuhan. Ya, haruslah kita berpikir positif aja tentang apa yang kita jalani dalam hidup ini. Walaupun itu terburuk pun masalahnya ataupun kebahagiaan, selalulah kita berpikir positif agar hidup kita akan bisa teratur dan bahagia ke depan. Oke. Buat Sagi, nah di sini jadi seseorang ini seakan-akan dia akan datang kepada kamu. Juga ada aku melihat ya beberapa kamu di sini yang dari masa lalu yang dulu dia meninggalkan kamu ataupun kamu meninggalkan dia. Dan ternyata dia masih mencintai kamu saat ini. Atau bisa dikatakan dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Atau dia mungkin hidupnya itu terasa kayak hampa gitu loh. Karena selama ini mungkin kamu yang selalu berjuang buat dia, kamu yang selalu ada buat dia, walaupun kondisi kamu dalam terpuruk pun gitu ya, atau dalam kondisi kamu yang mungkin jatuh sejatuh-jatuhnya, selalu ada dia di samping kamu. Dan kamu ya mungkin tidak pernah melihat perjuangannya dia. Itu yang membuat kamu merasa bersalah di sini. Dan akhirnya kamu seakan-akan pengen datang kepada dia dan ingin meminta maaf. Begitu ya. Dan juga ada beberapa dari kamu yang begitu ingin kembali dan ingin membangun hubungan kembali bersama kamu ya. Itu beberapa dari kamu yang ingin eee, kembali dari masa lalu ya, atau bangkit dari masa lalunya ya. Oke, ada T. Nah, transformasi saatnya untuk merubah hidup kamu. Transformasi di sini ada seseorang yang mungkin akan bisa merubah hidup kamu. Di mana seseorang ataupun kamu di sini yang sulit melupakan orang di masa lalu atau sulit kamu untuk membuka hati. Tapi di sini ada seseorang yang akan membuat hidup kamu berubah, ya. Apakah di sini kamu ataupun dia yang merubah seseorang? Atau kan orang itu merubah hidup kamu? Di mana mungkin kamu selama ini merasa kekanak-kanakan, sifat kamu yang mungkin ya seorang yang posesif ataupun seseorang yang mungkin dia yang toksik atau gimana ya. Dan ternyata kehadiran seseorang di sini ataupun dia bisa merubah keadaan. Keadaan kamu, kondisi kamu.
ya, yang dulu mungkin kamu selalu merasa, apa ya, kayak nggak pernah bahagia dan mungkin dengan kehadirannya dia kamu selalu bahagia ataupun kamu membuat dia bahagia. Karena di sini energi ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya. Bisa saja yang kebaca dari kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Ya, oke. Itu seseorang yang ingin membuat transformasi dalam hidup kamu dan dia ataupun bisa dikatakan orang yang ingin rekonsiliasi bersama kamu dan dia ingin merubah cara dia bersama kamu gitu ya. Transformasi ini tidak harus orang baru ya, tidak harus orang lama juga. Nah, itu semoga bisa kamu sesuaikan dengan case-nya kamu nantinya, oke. Jika kamu tidak menginginkan orang di masa lalu, itu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu. Kamu yang akan menentukan jalan hidup kamu nantinya. Karena kamu yang akan merasakannya. Sakit, senang, kamu yang merasakannya. Ya, oke. Kita hanya bisa memberikan sebuah pencerahan ataupun solusi dari masalah yang kamu hadapi. Semoga di sini kamu akan mendapatkan pencerahan ya buat Sagi. Ya. Nah, kita akan lihat di sini. Karena eh, tarot ini sebenarnya ya sebuah media ya, di mana kita ingin mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Jadi orang-orang yang punya masalah, ya cobalah melihat tarot. Semoga di situ akan dapat pencerahan. Kadangkala saat kita curhat kepada teman, tidak semua teman ya yang tulus ya sama kita. Tidak semua teman yang baik ya. Kadangkala ada yang teman tidak menyukai kita. Ada teman yang mungkin tidak suka melihat kita sukses. Ya, seperti itu. Pasti ada. Nah, di sini ada I. Waktunya untuk mendengarkan, meminta dan menerima dukungan orang lain. Ya. Aku melihat di sini ada seseorang atau mungkin di sini sahabat kamu, teman dekat ataupun saudara atau keluarga. Ya, bisa dikatakan dia di sini ditakdirkan ketemu dengan kamu untuk bisa membantu kamu keluar dari kondisi kamu ataupun keluar dari masalah yang kamu hadapi. Nah, ini yang kita bicarakan tadi bahwa saat kita memiliki masalah, kadang kita tidak bisa memecahkannya sendiri. Kita butuh teman, kita butuh seseorang. Disinilah saatnya kamu untuk mendengarkan seseorang itu. Bisa dikatakan Tuhan mentakdirkan kamu ketemu dengan seseorang yang baik, yang tulus, yang bisa membuat kamu merubah semuanya. Atau bisa dikatakan orang yang menyukai kamu di sini, ya, seseorang ini. Di sini ya. Nah, itu. Jadi waktunya kamu untuk mendengarkan seseorang yang akan memberi support kamu atau yang beri dukungan kepada kamu ya. Oke. Kita lihat lagi siapakah dia? Ada L, ada lepaskan. Biarkan situasi ini berkembang secara alami. Artinya aku merasakan ada energi di mana kamu menjalin hubungan pertemanan gitu ya dengan seseorang dan di situ muncul rasa yang berbeda. Ya, biarkan situasi ini berkembang secara alami. Artinya hubungan persahabatan kamu ini sebenarnya bisa kamu mungkin untuk meningkatkan hubungan itu menjadi hubungan percintaan itu bisa jika kamu dengan dia merasakan hal yang sama, ada mirror gitu ya. Nah, jadi saat kamu memiliki masa lalu yang harus kamu lepaskan, lepaskan. Karena seseorang mungkin yang menjadi teman kamu di sini bisa membuat kamu bahagia atau melupakan masa lalu kamu, ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Siapa lagi dia? Ada F, pengagum rahasia. Seseorang memiliki perasaan yang lebih dalam. Jadi kamu harus yakin seseorang di sini yang memiliki perasaan lebih dalam terhadap kamu itu ada. Jadi kamu jangan khawatir kalau aku lepaskan dia. Aku dulu itu mencintai dia kak. Dulu kita itu bahagia kak gitu ya. Tapi aku sulit untuk melepaskan dia. Tidak bisa gitu loh. Secara tapi dia begitu menyakiti aku gitu loh. Nah kalau itu kamu rasakan, udah kamu lepaskan karena di sini aku melihat ada seseorang yang mengagumi kamu. Mungkin seseorang ini takut untuk mendekat kamu karena dia menyadari bahwa kamu memiliki pasangan yang lain gitu ya. Itu yang membuat dia di sini takut gitu ya. Oke. Aduh, mohon maaf ya, ada gangguan. Nah, itu tadi ya pengagum rahasia. Seseorang yang memiliki perasaan yang lebih dalam. Artinya saat kau meninggalkan orang di masa lalu yang sulit di awalnya, tapi harus yakin seseorang ini mungkin sudah mengagum kamu lebih lama. Udah dari dulu gitu ya. Mungkin ada keraguan. Kenapa ya? Kamu mungkin memiliki pasangan. Tapi setelah dia mengetahui bahwa kamu sudah
bebas dari masa lalu kamu gitu ya, mungkin dia bisa mendekat ke kamu, ya begitu. Semoga ini seseorang akan datang kepada kamu dengan ketulusan ya. Nah, kita akan lihat di sini dengan kartu tarot. Buat Sagi yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik. Buat Sagi, kita akan sampel kartunya dulu. Apalagi yang di sini yang tersirat dari kartu-kartu tarot yang tersebar nanti ya. Oke. Buat Sagittarius, kita akan lihat di sini apa cerita kamu, cerita dari takdir yang kamu lalui. Oke. Nah, kita akan cek di sini kartunya ya. Oke. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan didengar dari luar sana ya. Karena hari Minggu itu rame sekeliling rumah kita ya. Ada the lover. The lover di sini ada Gemini ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke, masih Aries, Leo, Sagi. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Dan ada Justice. Oke, ada Libra di sini ya. Itu zodiak yang orang yang kau fokuskan. Tapi di sini jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, baik buat Sagi. Di bottom of the deck kamu, aku melihat di sini ada the lover. The lover artinya aku merasakan ya, aku melihat apakah ini sudah terjadi ataupun nanti ke depan gitu ya. Ada seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu ataupun yang kamu anggap dia adalah takdir kamu. Tapi di sini kamu tidak kunjung untuk berkomitmen sama dia. Karena apa? Karena dia memiliki pasangan, begitu. Jadi saat kamu mengetahui bahwa dia sudah memiliki pasangan dan dia begitu mencintai kamu ataupun kamu, nah coba kembali kepada kamu. Kamu tanyakan kepada diri kamu, apakah ini hubungan yang kamu butuhkan? Ya, itu. Karena di sini tidak akan ada komitmen. Cinta antara kamu dengan dia itu penuh hasrat, penuh gairah. Artinya mungkin dia membutuhkan kamu itu dari hal-hal yang negatif begitu. Tidak ada komitmen karena dia memiliki pasangan di sini. Ya, itu yang aku lihat di sini. Ada sebuah cinta yang salah antara kamu dengan seseorang. Jika di sini terjadi buat kamu di kemudian hari ataupun sudah terjadi gitu ya, coba kamu pikirkan kembali, karena itu akan menyakiti kamu. Tapi jika seseorang itu sudah ya mungkin sudah terpisah dari pasangannya dia gitu ya, dan dia memperjuangkan kamu, nah itu harus kamu syukuri. Artinya mungkin ada orang yang menjadi takdir kamu, yang akan memperjuangkan kamu di sini, ya. Buat Sagi, dan aku lihat juga di sini ada seseorang yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu saat ini ataupun nanti ataupun sebelumnya. Seseorang yang, bisa dikatakan suka membohongi kamu ataupun memanfaatkan kamu di sini. Nah, ini. Jadi, kalau seandainya ini ketemu dalam untuk apa ya, dengan kamu di di masa depan ataupun saat ini, nah disarankan untuk kamu untuk bisa move on dari dia. Lepaskan dia. Walaupun di sini kamu sangat mencintai dia, walaupun kamu sangat ingin memiliki dia, tapi saat dia membohongi kamu, mungkinkah itu dia membohongi dari statusnya dia, begitu ya? Atau dia membohongi kamu dengan hal-hal yang begitu, apa ya, kayak fatal ya akibatnya gitu ya nantinya ya. Coba di sini ada Two of Wands, di mana kamu harus bisa melihat bahwa ya, aku harus belajar dari kegagalan aku. Aku tidak ingin hal yang lama terjadi terjadi kembali saat ini, begitu loh. Ya, makanya sekarang kamu harus fokus di sini. Fokus dengan apa yang menjadi impian kamu. Kalau memang kamu ingin bahagia, ya udah, kamu fokus dengan kebahagiaan kamu. Jangan kamu hiraukan hal-hal yang menjadi negatif akhirnya nanti, gitu ya. Kenapa? Saat kamu meninggalkan masa lalu, meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, masa depan kamu di sini akan terlihat cerah. Masih panjang di sini, perjalanan kamu masih panjang di sini. Jadi kamu jangan beranggap, wah, aku udah umur segini, Kak. Dan gimana Kak, apakah aku akan mendapat jodoh begitu ya?
Aku takut kalau aku lepaskan seseorang ini, aku tidak akan mendapatkan jodoh lagi, begitu loh, ya. Dan aku takut saat kamu lepaskan dia, aku tidak akan bahagia. Nah, di situ, yakinlah kamu, jangan kamu pertahankan hal-hal yang membuat kamu merasa disakiti. Jangan takut dengan apa yang terjadi di depan, begitu loh. Karena di depan itu akan banyak kesempatan buat kamu. Akan banyak hal-hal positif kamu lalui nantinya. Tergantung kamu melihatnya bagaimana gitu. Ya. Oke. Buat Zaki. Dan di justice ini adalah sebuah keadilan. Keadilan akan kamu dapatkan. Inilah takdir yang akan kamu terima nantinya. Bahwa kesedihan kamu, kekecewaan yang kamu dapatkan di sini, saat ini kamu akan merasa mendapatkan keadilan, kebahagiaan, apapun itu. Hasil dari buah dari kesedihan kamu, buah dari kegagalan kamu, itu akan kamu dapatkan di sini. Jadi hidup itu harus kamu perjuangkan, kamu harus optimis, harus yakin bahwa yang terjadi nantinya adalah suatu hal yang membahagiakan buat kamu. Walaupun proses menuju kebahagiaan kamu itu begitu berat, begitu sulit, tapi kamu harus yakin bahwa semua itu akan bisa kamu lewati dengan entengnya gitu ya. Oke. Nah, itu yang terbaca di sini. Takdir mungkin yang pernah kamu lalui dalam perjalanan hidup kamu, mungkin sebelum atau saat ini ataupun sesudahnya, ya. Semoga di sini kamu akan bisa merasakan sebuah energi positif untuk bisa merubah semua ya kehidupan kamu di masa lalu yang begitu membuat kamu merasa terbebani. Karena di sini ada transformasi juga. Jadi arti kata ada sebuah takdir yang kamu dapatkan adalah perubahan ya. Perubahan itu yang harus benar-benar kamu rasakan dan kamu jalankan dengan baik. Karena kalau tidak, ya, hidup kamu tidak akan pernah berubah. Kamu akan stuck di sana. Kamu akan merasa disakiti terus. Kamu akan merasa dikhianati, dikecewakan. Banyak hal nanti yang kamu rasakan. Jadi artinya perjuangkanlah hidup kamu. Karena kamu pantas untuk berjuangkan semuanya. Oke, Sagittarius. Nah, itu yang aku lihat ya. Oke, nah itu tadi orang-orang yang ataupun seseorang yang mungkin akan ditakdirkan buat kamu, ini bisa dilihat mana yang resonate buat kamu ya. Jika tidak ada yang resonate, kamu ambil positifnya aja ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kamu. Oke. Buat Sagi, kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu. Kita akan cek di sini pesan buat kamu ya. Buat Sagi. Ada kegagalan ya. Ini kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih. Kunci hidup bahagia adalah jalani, nikmati dan syukuri ya. Nah, ini kegagalan. Jadi kita itu tidak selamanya akan sukses. Kadang kita sukses dulu, lalu gagal, lalu sukses lagi. Selalu seperti itu. Namanya hidup. Roda itu selalu berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Bagaimana cara kita menyenangkan hidup itu? Nah, itu yang perlu kita tata rapi begitu ya. Itu yang perlu kita benahi di sini, ya. Jadi anggaplah kegagalan itu adalah satu tombak atau tameng buat kamu untuk mencapai kebahagiaan kamu, mencapai kesuksesan kamu, ya. Sebenarnya akan banyak kesempatan di sini. Jadi bagaimana caranya kamu untuk memanfaatkan kesempatan itu? Agar kegagalan yang pernah kamu rasakan, kamu bisa membuat menjadi itu adalah sebagai pembelajaran buat kamu ya. Oke, itu ada kegagalan. Kerja keras, jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Ya, kita harus kerja keras selalu. Walaupun kita pernah gagal dan gagal ya. Kita tetap harus bekerja keras. Jangan justru aku gagal lagi kak, aku gagal lagi kak gitu ya. Sementara di tarot selalu dijelaskan kamu dapat ini, kamu dapat itu. Nah, dapat ini, dapat itu karena apa? Karena ada usaha dan doa. Tapi kalau kamu hanya menunggu keajaiban, nah harapan kamu itu tidak akan pernah terwujud. Ya, itu. Itu yang aku lihat di sini buat Sagittarius. Ada pilihan. Jatuh cinta tidak pernah bisa memilih. Tuhan memilihkan. Kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi. Bahagia adalah bonus. Jadi hidup itu adalah pilihan. Jadi apapun itu kamu yang menentukan.
mau seperti apa hidup kamu, mau menuju kemana hidup kamu. Nah, itu kamu sendiri yang menentukan. Jangan kamu merasa ragu dalam memilih hidup itu ya. Karena yakinkanlah diri kamu bahwa aku akan bisa mencapai kesuksesan dan mencapai kebahagiaan ya. Di sini ada berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena kamu terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti ya. Berjiwa besar di sini. Artinya ada kalanya kamu harus bisa melepaskan seseorang yang mungkin kamu anggap awalnya itu takdir, ternyata tidak gitu ya. Ya udah, lepaskan aja. Jangan sakiti diri kamu dengan hal yang tidak pasti ya. Begitu. Ada kebenaran. Selamat atas pengkhianatanmu yang sudah membuat aku kecewa dan terima kasih sudah mengingatkanku dan kesadaran tentangmu. Artinya di sini ada kebenaran yang terungkap bahwa apakah dia itu orang yang eh, berbohong kepada kamu atau memanfaatkan kamu atau menipu kamu, dan kamu harus berterima kasih kepada dia. Karena apa? Kalau kamu tidak mengetahui itu, kamu akan merasa ya selalu dibohongi dan kamu akan merasa hidup ya di antara orang yang kayak apa ya, kayak bayangan aja gitu loh. Jadi artinya kamu saat kamu mengetahui ada pengkhianatan, harusnya kamu bersyukur. Karena dengan begitu kamu bisa melepaskan dia dan mencari kebahagiaan kamu yang nyata, begitu ya. Nah, ini dia pengkhianatan. Dalam hidup pasti ada kecewanya, kecewa boleh saja, tapi jangan lama-lama. Selain buang-buang waktu, dia tidak akan merubah apa-apa. Ya, jadi kecewa boleh, boleh saja. Tapi kamu jangan larut dengan kecewaan itu. Ayo, kamu buang jauh-jauh perasaan kecewa kamu itu. Karena pasti banyak kesempatan lagi untuk bisa kamu raih di sini. Ya, manfaatkan kesempatan itu. Jangan buang-buang waktu kamu dengan hal-hal yang membuat kamu merasa disakiti. Ya, jangan mau dikendalikan oleh ego kamu. Sekarang kontrol emosi kamu, tahan apa kamu ya, emosi kamu, kendalikan semuanya. Karena semua itu akan bisa merubah hidup kamu menjadi bahagia. Oke. Itu ya buat Sagittarius, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi, dadah.